Tuhan, aku menyembah-Mu ya Tuhan, karena hatiku penuh dengan ucapan syukur dan aku tahu bahwa jawaban sedang on the way. Kesembuhan sudah terjadi atas hidupku. Karena apa? Karena ucapan syukur adalah bukti dari iman. Sejak kita berdoa dan sampai kita mendapatkan jawaban, di masa itu adalah masa ujian. Dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, kita kembali akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya akan terus bukakan kepada kita semua kebohongan-kebohongan yang iblis terus berikan kepada kita supaya kita mengerti dan kita memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Itu kerinduan saya, dan saya terus berdoa supaya kita ini adalah anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditelan oleh kebohongan iblis. Ingat, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dengan jelas mengatakan dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ya, biarkan dia mencari terus, bukan kita yang menjadi mangsanya, karena kita tidak dapat ditelan oleh kebohongan dia. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditelan oleh kebohongan iblis. Makin kita mengerti kebenaran, makin kita akan betul-betul mengerti mana yang benar, mana yang salah. Ya, pada kesempatan hari ini kembali kita mau belajar bagaimana hari-hari kita ini ketika kita mengalami hari-hari yang sulit, bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan demi kemenangan hari lepas hari. Dan kita sudah mengerti dan kita sudah mempunyai bekal, yaitu firman Tuhan, yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Begitu ironis kalau kita tidak baca, begitu ironis kalau kita tidak mengerti kebenaran itu. Ya, padahal kita sudah diberikan dan disediakan oleh Tuhan. Sejak awal manusia diciptakan, saya sudah pernah ada beberapa seri khotbah saya yang tentang mengupas tentang penciptaan atau kreasi manusia di awal. Dan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, betul ada sebuah kebohongan dari awal yang diberikan kepada manusia, dan modus operandi itu masih dilakukan sampai hari ini. Ya. Kita baca dulu di Kejadian, pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, padahal Tuhan dengan jelas mengatakan, di hari engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, engkau pasti mati. Surely you will die. Ini di counter attack sama iblis, dibohongi. Ya, kebenaran selalu dilawan dengan kebohongan. Kamu nggak akan mati. Ya, ayat 5 dikatakan, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Iblis memberikan sebuah kondisi bahwa kehidupanmu pada saat itu tidak cukup. Tidak cukup. Diberikan sebuah kondisi bahwa kehidupanmu itu ada sesuatu dimensi yang lebih lagi yang ditutup-tutupi sama Tuhan. Tuhan punya kebaikan yang di holding back, yang tidak diberikan kepadamu. Itu konteksnya sebenarnya. Dan banyak di antara kita yang hari ini menghidupi hidup seperti itu. Oh, Tuhan memang baik, tapi Tuhan tidak memberikan kebaikan itu kepada saya. Dibohongi. Itu konteksnya. Ada lagi kok kebaikan Tuhan. Nanti kalau kamu makan, matamu akan melihat. Kamu akan mengerti nantinya. Dibohongi. Nah, perhatikan kebenaran ini. Ketika manusia merasa tidak cukup, otomatis manusia tidak mengucap syukur. Ya, otomatis manusia tidak mengucap syukur. Ketika manusia tidak mengucap syukur, di ayat yang berikutnya dikatakan buah itu yang biasanya dilewati oleh mereka kelihatan menarik untuk dimakan. Saya percaya buah itu tidak pernah kelihatan menarik sebelum peristiwa ini. Mereka sudah terbiasa melewati pohon itu dan gak pernah kelihatan menarik. Dosa tidak kelihatan menarik. Tetapi dosa kelihatan menarik ketika manusia mulai tidak mengucap syukur. Dan itu yang iblis mau lakukan. Ini sudah saya bahas berkali-kali.
Saya hanya memberikan aja sebagai preview untuk kita mengerti konteks daripada firman Tuhan hari ini. Ya. Jadi manusia jatuh dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Dibohongi dengan modus operandi seperti itu. Kita harus paham dulu dan harus terus ingat. Karena kebohongan ini masih dilakukan pada saat ini. Pengertiannya adalah pada saat itu manusia hidup di dalam kondisi yang begitu sempurna. Bahkan jauh daripada sempurna. Ya, kok bisa jatuh? Apalagi kita yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, makin sangat gampang untuk jatuh. Ya, makin sangat gampang untuk dibohongi. Karena itulah yang dia mau. Dan dia terus melakukan hal yang sama, hal yang serupa seperti dia lakukan di awal ini. Ya, kita harus bongkar semuanya supaya kita mengerti dan kita menghidupi hidup yang penuh dengan kemenangan. Oke? Oleh sebab itu, akhirnya Tuhan kemudian menyuruh manusia untuk membuat mezbah. Dan setelah manusia diusir dari Taman Firdaus, manusia disuruh sama Tuhan membuat mezbah. Kenapa? Karena Tuhan mau hadir. Tuhan mau bersekutu dengan manusia. Tuhan menciptakan manusia untuk supaya dia bisa mengekspresikan kasih-Nya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari hadirat Tuhan. Kemudian Tuhan yang mempunyai inisiatif untuk datang kembali kepada manusia. Nah, pada hari ini kita mau membahas apa yang iblis lakukan supaya kita mengerti kebenaran-kebenaran ini. Ya. Ketika manusia sudah diusir, dan ketika Tuhan memerintahkan manusia untuk membuat mezbah, supaya hadiratnya turun. Kemudian kalau kita tarik terus sampai ke kitab Wahyu, Tuhan mulai mengutarakan kata-katanya. Dia mulai katakan dengan lebih spesifik. Ketika engkau mengucap syukur, ketika engkau memberikan puji-pujian dan hormat kepadaku, hadiratku turun. Karena dia tahu manusia pada awalnya karena tidak mengucap syukur jatuh dalam dosa, dipisahkan dari hadirat Tuhan. Ya, saya sudah pernah bahas juga bahwa manusia itu kematiannya fasenya dua. Pertama dipisahkan dari hadirat Tuhan, baru mengalami fase kematian yang kedua, yaitu roh dipisahkan dari tubuh. Dan ketika kita mengerti ini, dan ketika Tuhan mau mengembalikan kasih-Nya dan hadirat-Nya, dia minta manusia untuk mengucap syukur kepada dia. Makanya ada ayat di Mazmur 100 ayat yang keempat, dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya. Masuklah melalui pintu gerbang Tuhan maksudnya. Dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan. Masuk ke dalam hadiratnya dengan ucapan syukur. Nah, ini yang iblis tidak mau kita lakukan. Kenapa? Karena dia tahu ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, kita akan dipertemukan dengan hadirat Tuhan, dan di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada kesembuhan, ada perkara besar, ada pemulihan yang terjadi. Dan dia selalu membohongi kita dibuat supaya kita merasa tidak cukup, dan akhirnya hidup kita ini setiap hari tanpa ucapan syukur. Ingat, kita ini selalu dikasih tahu dan diberitahu untuk menyembah Tuhan. Dan kita tahu, kita bangun pagi, kita tahu bahwa di dalam pikiran kita dan hati kita memang Tuhan adalah Tuhan yang saya sembah. Orang Kristen di dalam pikirannya mengerti hal itu. Tetapi camkan kebenaran ini baik-baik, Bapak Ibu yang saya kasihi. Penyembahan tanpa ucapan syukur itu adalah penyembahan yang tidak ada dasarnya. Karena fondasi daripada ucapan syukur atau fondasi daripada penyembahan adalah ucapan syukur. Fondasi daripada penyembahan adalah ucapan syukur. Dan ucapan syukur adalah bukti dari iman manusia. Saya ulangi. Penyembahan tidak akan ada artinya
tanpa disertai oleh ucapan syukur. Makanya orang banyak yang datang ke gedung gereja atau mendengar khotbah-khotbah online dan kemudian mereka berpikir bahwa mereka sudah menyembah Tuhan. Mereka mulai bernyanyi misalnya. Mereka mulai mengutarakan doanya mungkin kepada Tuhan. Tetapi ketika diisi dengan bersungut-sungut, diisi dengan rasa tertuduh, dan tidak ada ucapan syukur, penyembahannya menjadi kosong. Tetapi ada beberapa orang yang datang kepada Tuhan dengan tangisan dan tidak bisa menyanyi bahkan di gedung gereja. Karena hatinya pedih. Dia menangis karena dia tahu, Tuhan, aku sedang menghadapi masalah besar misalnya. Dengan tangisan dia katakan, aku gak bisa nyanyi Tuhan. Karena seringkali penyembahan disamakan dengan, oh kita bernyanyi untuk Tuhan berarti kita menyembah Tuhan. Bukan. Itu hanya ekspresi. Itu hanya ekspresi saja dari sebuah penyembahan. Penyembahan itu mulai dari hati manusia. Dan fondasinya adalah ucapan syukur. Ketika itu terjadi, ketika penyembahan yang fondasinya ucapan syukur, terobosan terjadi Bapak Ibu. Terobosan terjadi dan ini yang iblis tidak mau kita lakukan. Dia bohongi kita setiap hari. Oke, kita berdoa, dia nggak takut. Kita menyanyi-nyanyikan lagu pujian penyembahan, dia nggak takut. Tetapi ketika kita lakukan itu dengan ucapan syukur, dia bergetar. Karena itu adalah sebuah kunci kita masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan. Dan bertemu dengan hadirat Tuhan, dan pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Itu sebabnya dalam apapun suasana kondisi hidup kita, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Buat dia bergetar. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditelan dengan kebohongannya. Haleluya. Haleluya. Saya percaya ada yang menonton ini pada saat ini, kesembuhan sudah terjadi karena dari hatimu timbul ucapan syukur walaupun engkau belum mengalami kesembuhan secara fisik. Tuhan, aku menyembah-Mu ya Tuhan, karena hatiku penuh dengan ucapan syukur dan aku tahu bahwa jawaban sedang on the way. Kesembuhan sudah terjadi di atas hidupku. Karena apa? Karena ucapan syukur adalah bukti dari iman. Sejak kita berdoa dan sampai kita mendapatkan jawaban, di masa itu adalah masa ujian. Dan seringkali di masa itu orang give up, orang menyerah. Hari ini, katakan kepada Tuhan, aku sudah naikkan doa dan aku akan terus naikkan doa dengan ucapan syukur. Dan di dalam penantianku sampai aku menerima jawabannya, aku percaya aku sudah menerima. Dan di dalam penantian ini, aku senantiasa setiap hari akan mengucap syukur. Karena aku sedang masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan dan bertemu dengan hadirat Tuhan. Dan bertemu dengan kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Haleluya. Dan ketika orang itu yang sedang menangis dan tidak bisa bernyanyi, dan dia berseru kepada Tuhan, dan hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur, orang-orang seperti itu sedang menyembah Tuhan. Orang-orang seperti itu sedang menaikkan persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Dari hati yang hancur pun. Tetapi ketika dipenuhi dengan ucapan syukur, dengan air mata dia katakan, Tuhan terima kasih. Walaupun badanku masih sakit, tapi aku mengucap syukur karena kesembuhan aku percaya sudah aku terima. Tuhan, walaupun aku ada masalah rumah tangga, Tuhan, aku menangis, aku meratap Tuhan, tapi aku mengucap syukur. Kita sedang masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan. Dan itu adalah kunci untuk membuka pintu gerbang itu. Bertemu dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu buka bersama-sama saya di Yesaya, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12. Ini adalah gambaran tentang Lucifer. Ya, Lucifer ini, nama-nama ini dijelaskan di Alkitab versi bahasa Inggris. Ya, di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan dengan bintang timur putra fajar. Ya, itu sebenarnya adalah Lucifer.
Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dan kemudian dia katakan lagi, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Berkali-kali dia katakan, aku akan naik, aku akan naik, aku akan naik. Itulah kesombongan yang akhirnya membuat Lucifer jatuh dan diusir dari kerajaan sorga. Dan kebohongan-kebohongan ini masih terus dilakukan sampai hari ini. Dan kebohongan-kebohongan ini yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia sampai hari ini mau untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak Allah dan mengejar hal-hal yang lain yang bukan kebenaran firman Tuhan, dan manusia mulai bangga tentang hal-hal itu. Saya mau naik, saya mau yang lebih unggul, saya mau status saya yang paling baik, saya mau keuangan yang paling banyak, saya mau jabatan yang paling tinggi, saya mau ketenaran, karena di balik itu semuanya ada keamanan bagi saya. Salah. Dan itu sama seperti itu. Sama seperti Lucifer. Kenapa dia diusir dari kerajaan surga? Yesaya ayatnya yang pasal yang ke-14 maksud saya. Ayat yang ke-15 mengatakan, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu adalah jawaban daripada Tuhan tentang apa yang terjadi tentang Lucifer. Perhatikan Yesaya 14 ayat yang ke-11. Perhatikan ini. Ini adalah alat-alat penyembahan yang diberikan oleh Tuhan kepada Lucifer. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Oke, gambus-gambusmu itu apa? Di dalam Alkitab terjemahan NKJV ya, New King James Version, itu dikatakan gambus-gambus itu adalah string instruments. String instruments itu adalah senar. Senar itu adalah dasar daripada alat-alat, salah satu beberapa alat-alat musik. Seperti gitar, bass, piano, itu ada senar-senarnya. Ya. Kemudian kalau kita baca lagi di Yehezkiel, apa yang diberikan Tuhan, apalagi alat-alat yang Tuhan berikan kepada Lucifer, Tuhan memberikan ini. Ya. Yehezkiel pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-13 dikatakan, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Dan tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Oke, tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu itu di terjemahan bahasa Inggris NKJV itu dikatakan adalah the workmanship of your timbrels. Timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. Jadi ada kata timbrels dan ada kata pipes. Timbrels itu adalah sebuah kata dasar yang mengartikan sebuah tamburin. Dan itu adalah dasar daripada beberapa alat-alat musik seperti perkusi, drum, dan alat-alat yang bisa ditabuh. Dan kemudian dikatakan ada pipes. Pipes itu adalah alat tiup. Kembali itu adalah dasar daripada alat-alat musik seperti saxophone, seperti trompet, flute, ya. Berarti ada 3 dasar daripada alat-alat musik yang Tuhan berikan dan Tuhan tempatkan di dalam Lucifer. Dia memiliki senar, dia memiliki tamborin, dia memiliki alat tiup. Dan itu yang Tuhan berikan. Dan kemudian itu menjadi sebuah lambang
daripada sebuah penyembahan kepada Tuhan. Nanti di akhir saya jelaskan, saya kembali kepada kebenaran ini. Di dalam sistem kerajaan surga, itu ada archangels atau malaikat agung. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam gedung gereja atau mengikuti ibadah seperti ini, biasanya kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu malaikat yang menjadi representatifnya, malaikat yang melambangkan sebuah berita sorgawi, good news atau firman Tuhan, adalah Gabriel. Dia yang ditugaskan untuk memberi berita kepada gembala. Kita sudah sering baca di kitab Lukas. Kemudian ketika kita bicara soal ibadah, di situ pasti ada komponen doa. Dan doa ini diwakili oleh malaikat agung yang bernama Michael. Ya, Michael. Michael ini ya, atau Mikael ini adalah malaikat yang disebut di Daniel pasal yang ke-10. Di Daniel pasal yang ke-10 ini dengan jelas sekali dikatakan bahwa ketika Daniel berdoa dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk dia, malaikatnya sempat tertahan oleh iblis di udara. Dan siapa yang turun? Mikael yang turun. Michael yang turun. Ya, Michael yang turun dan menyelamatkan, dalam tanda kutip mungkin anak buahnya. Dan dia katakan, biarkan saya yang bertempur, kamu turun segera ke Daniel. Dan itu yang dilakukan. Oleh sebab itu, Michael adalah lambang daripada doa. Dan juga di dalam ibadah manusia, itu ada yang namanya penyembahan. Lagu-lagu yang dinaikkan. Di dalam konteks ibadah atau kebaktian yang kita lakukan. Dan itu diwakili oleh Lucifer. Karena dia memiliki dasar-dasar daripada penyembahan itu sendiri, dan di dalam tubuhnya sudah diberikan alat-alat musik yang tadi sudah kita bahas. Kemudian di Yehezkiel pasal yang ke-28, ya, ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan begini. Ini juga berbicara soal Lucifer. Dengan dagangmu. Oke, perhatikan kalimat ini. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka aku buangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Dengan dagangmu. Salah satu kesalahan besar dia bukan sekedar dia sombong, dia juga berdagang. Maksudnya kata berdagang adalah merchandising di dalam bahasa Inggrisnya. Dan arti kata ini sebenarnya analoginya adalah begini. Misalnya, saya ini seorang SPG di dalam sebuah toko handphone misalnya. Saya bekerja di situ. Ada seorang customer datang kepada saya dan kemudian saya katakan, oh harga handphone ini 2 juta misalnya. Kemudian customer itu membeli barang itu dan kemudian dia berikan kepada saya uang 2 juta. Uang 2 juta itu bukan punya saya, karena saya adalah staf yang bekerja di toko itu. Uang itu kepunyaan tokonya. Punya ownernya. Selayaknya saya mengambil uang 2 juta itu dan harusnya saya masukkan ke dalam cash drawer. Saya setorkan semuanya. Ini tidak. Saya masukkan 1,5 juta, 500 ribunya saya ambil buat saya.
Itu adalah arti daripada kata dagang yang ada di ayat ini. Merchandising yang ada di ayat ini. Maksudnya apa? Mencuri kemuliaan Tuhan sebenarnya. Mencuri. Dia mau supaya hidupnya dipandang justru dia yang disembah. Oleh sebab itu, makanya ketika iblis mencobai Yesus di Matius 4 ayat yang ke-8, dikatakan, dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan kemudian ayat 9 dikatakan, dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Pada hari-hari ini, dia tidak akan datang ke kita semua sebagai orang-orang percaya untuk kita menyembah dia. Oh, kita pasti tidak mau. Tapi dia akan sodorkan uang. Dia akan sodorkan ketenaran. Dia akan sodorkan status. Dia akan sodorkan hal-hal seperti itu. Dan dia ada di belakangnya. Dan tanpa kita sadar, kita mengejar hal-hal itu. Karena apa? Kita merasa tidak cukup. Kita mulai orientasi kita, uang, ketenaran, kekuatan sendiri. Sudah terbukti pada zaman-zaman yang sulit ini, uang, jabatan, dan apapun tidak bisa membeli kesehatan. Tidak bisa. Tanpa kita sadari, apapun yang kita kejar, itu menjadi Tuhan kita. Apapun yang kita kejar, tanpa kita sadari, kita sembah. Kita sembah. Dan itu yang dimaksudkan dengan ayat ini, dagang, merchandising. Jadi yang pertama, dia membohongi kita, supaya kita merasa tidak cukup dan kita tidak mengucap syukur. Yang kedua, dia mulai mengalihkan perhatian kita, untuk kita bukan menyembah Tuhan, kita menyembah yang lain. Dan di belakang itu semuanya ada dia. Dan itu sebabnya manusia akhirnya tidak mengucap syukur. Di dalam kondisi manusia ketika bersuka, manusia cari uang, manusia kejar jabatan ketenaran. Akhirnya manusia terikat dengan itu. Di dalam duka pun juga begitu. Ketika manusia mengalami penyakit, mengalami masalah dan lain sebagainya, dia mulai mengalihkan atensi manusia kepada apa yang dia mau berikan kepada manusia yang bukan kebenaran firman. Dia mulai katakan, Tuhan tidak memberikan kebaikan, tidak memberikan kesembuhan bagimu. Dia mulai alihkan kepada hal-hal yang lain. Dan akhirnya manusia apa? Ketakutan. Saya sudah katakan berkali-kali, takut itu normal, ketakutan itu yang tidak normal. Takut itu biasa, semua manusia mengalami takut. Tapi ketakutan itu yang tidak boleh. Berarti manusia itu atau anak Allah itu tidak mengerti firman Tuhan. Dia mulai mengalihkan, dia mulai tuduh. Akhirnya kita hidup di dalam ketakutan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia betul dipisahkan dari hadirat Tuhan. Tapi Tuhan sudah mati bagi kita. Dan Tuhan sudah memberikan kunci kepada kita untuk membuka pintu gerbangnya. Dan menghampiri hadiratnya dan menerima semua kemenangan-kemenangan yang dia sudah siapkan bagi kita. Kuncinya adalah ucapan syukur. Kuncinya adalah ucapan syukur. Mungkin iblis mengatakan bahwa, oh, saya sudah dilempar dari surga. Berarti engkau sudah tidak ada lagi alat-alat musik yang kau berikan kepadaku, sekarang kau sudah tidak punya. Saya tersenyum ketika membaca proses kreasi, ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita semuanya. Saya sudah janji tadi saya akan kembali ke dalam kebenaran itu. Kita juga diberikan 3 dasar alat musik. Iblis, Lucifer diberikan senar, kita diberikan pita suara. Itu senar, string instrument. Iblis diberikan alat tiup, kita diberikan air, udara yang kita breathe out. Jadi ketika pita suara bercampur dengan udara itu, kita mengucapkan kata-kata ucapan syukur kepada Tuhan. Iblis mulai gemetar. Karena ada pita suara dan
udara atau alat tiup yang kita pergunakan untuk menyembah Tuhan. Dan kemudian tamborin yang dia berikan kepada iblis, Tuhan juga berikan kepada kita ketika kita bisa bertepuk tangan. Itu sebabnya ketika saya mengucap syukur di dalam doa-doa saya menggunakan 3 dasar alat musik yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya. Setiap hari ketika berdoa, saya katakan, Tuhan terima kasih. Saya utarakan dengan kata-kata saya yang keluar dari mulut saya, menggunakan pita suara dan udara yang keluar. Karena apa? Karena ayat terakhir ini saya bagikan, Yohanes 4, ayatnya yang ke-22 sampai 24 mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya itu apa? Kebenarannya adalah ucapan syukur. Harus menyembah dia di dalam roh. Rohnya itu huruf kecil. Rohnya itu berarti identitas kita. Menyembah dia dengan semua apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Menyembah dia di dalam pekerjaan saya. Menyembah dia di dalam status dan hubungan saya dengan suami atau istri dan keluarga saya. Menyembah Tuhan di semua aspek kehidupan saya. Dan kebenarannya adalah ucapan syukur. Itu sebabnya iblis benci sama kita. Karena posisinya sudah dipecat. Dia tidak ada lagi di situ dan posisi itu kosong. Makanya Tuhan mengatakan, aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh atau identitas yang benar dan di dalam kebenaran, yaitu ucapan syukur. Karena ucapan syukur adalah dasar daripada penyembahan. Saya percaya firman Tuhan hari ini memerdekakan kita semuanya. Jika engkau sakit pada hari ini dan kau belum melihat kesembuhan terjadi, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa aku sudah menerima kesembuhan. Katakan dengan iman. Karena apa? Ucapan syukur adalah dasar daripada penyembahan. Dan ucapan syukur adalah bukti dari iman kita. Tuhan terima kasih. Walaupun aku tetap melihat ada masalah di depanku. Ada masalah rumah tangga, masalah keuangan dan lain sebagainya. Tapi aku percaya Tuhan sudah menjawab doaku dan aku sudah menang. Aku berdoa dari posisi menang. Karena aku sudah menang. Dan aku ketika mengucap syukur, aku sedang membuka pintu gerbang Tuhan. Dan masuk ke hadiratnya. Dan di dalam hadiratnya kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pertobatan terjadi. Breakthrough, terobosan terjadi bagi kita. Terimalah firman kehidupan ini. Dan hiduplah di dalam kemenangan. Dan di dalam kebenaran yang agung. Jemaat yang saya kasihi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu percaya firman Tuhan pada malam hari ini untuk jemaat-Mu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan dan kami sudah menerima kebenaran. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami akan maju dengan ucapan syukur. Karena kami tahu ucapan syukur itu membuka pintu gerbang Tuhan. Dan kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami menerima perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Walaupun kami belum lihat, tapi ucapan syukur adalah bukti dari iman. Ucapan syukur adalah fondasi daripada penyembahanku. Dan aku akan melihat breakthrough terobosan terjadi Tuhan. Oh, hatiku mengucap syukur dan bersuka cita Tuhan. Karena aku tahu ketika aku melekat kepada sumber atas segala sumber, perkara besar sudah disiapkan bagiku. Yang sedang sakit, aku percaya Tuhan pada saat ini ketika siapapun yang menonton ini Tuhan, kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai dengan iman-Mu. Haleluya. Kasih karunia cukup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah pada saat ini, pada malam yang indah ini Tuhan, kami siap menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Lumung-lumung-Mu diisi penuh oleh Tuhan dan apapun yang Kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan apapun yang terhilang di musim pandemi ini, Tuhan siap menggantikan dan sudah menggantikannya berkali-kali lipat. Penyertaan perlindungan Tuhan, kesembuhan dan kesehatan melengkapi hidupmu. Dan juga sukacita, damai sejahtera, hikmat ilahi ada di dalam
hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.